Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Arya Saputra Haryanto, mahasiswa Fakultas Keperawatan kelas 4 semester 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dunia keperawatan. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Wujud interaksi tersebut tercermin dalam bentuk komunikasi. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu dari seseorang kepada orang lain melalui bahasa, baik itu secara lisan, tulisan, maupun bahasa isyarat. Bahasa menjadi salah satu alat untuk manusia berkomunikasi dengan bahasa. Dengan bahasa, manusia akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Tanpa bahasa, kita akan sulit untuk menyampaikan maksud ataupun tujuan kita kepada orang lain, serta mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manfaat penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia, alat untuk mengidentifikasi diri. Setiap negara memiliki bahasanya masing-masing. Seperti bahasa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berperan sebagai cerminan karakter bangsa. Bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan konteks dan kedudukannya secara baik dan benar agar tercipta komunikasi yang baik. Kebutuhan akan komunikasi yang baik dan benar menuntut masyarakat harus bisa fasih menggunakan bahasa Indonesia, terutama di zaman seperti saat ini. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Oleh sebab itu, selain bahasa Indonesia, juga terdapat bahasa daerah dari wilayah masing-masing. Untuk menyatukan perbedaan tersebut, maka dijadikanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia berperan sebagai pemersatu, artinya perbedaan dan bahasa kebudayaan masyarakat Indonesia dapat disatukan menjadi satu, yaitu bahasa Indonesia. Keragaman bahasa saat berkomunikasi dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antar komunikator dan komunikan. Begitu pula dengan sistem pemberian pelayanan kesehatan, khususnya dunia keperawatan. Dalam aktivitas keperawatan, komunikasi adalah hal yang paling mendasar dan menjadi alat kerja utama bagi setiap perawat untuk memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan, karena perawat secara terus-menerus selama 24 jam bersama pasien. Dalam komunikasi tersebut, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu penting digunakan oleh perawat karena dapat menciptakan komunikasi yang baik antar perawat dan pasien. Pelayanan kesehatan yang memuaskan salah satunya terjadi karena komunikasi yang baik. Jika komunikasi yang baik sudah terbentuk antara perawat dan pasien, maka dapat mengurangi hambatan komunikasi dan mudahnya terjalin komunikasi terputik antara keduanya, sehingga intervensi yang dilakukan akan lebih mudah karena sudah ada kesepahaman antara perawat dan pasien. Oleh sebab itu, sangat penting bagi seorang perawat bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta santun tanpa menghilangkan penggunaan bahasa daerah masing-masing pasiennya. Perawat tetap harus menghormati bahasa yang digunakan oleh pasiennya agar tidak terjadi kekeliruan dalam berkomunikasi dengan pasien. Dalam aktivitas keperawatan, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi tersebut seperti memudahkan perawat dan pasien berkomunikasi saat melakukan pengobatan. Pasien dapat memahami instruksi yang diberikan perawat.
Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dimengerti hampir seluruh masyarakat Indonesia, memudahkan terjadinya umpan balik antara penerima dan pemberi pelayanan kesehatan, mengurangi hambatan dalam berkomunikasi antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan, serta menjalin keakraban antara pasien dan perawat. Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun tidak hanya diterapkan pada saat perawat memberikan pelayanan kesehatan pada pasien. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, perawat tentunya berkolaborasi dengan petugas kesehatan lainnya, sehingga bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun harus diaplikasikan juga saat berinteraksi dengan petugas kesehatan. Pada suatu kolaborasi dibutuhkan komunikasi yang baik antar petugas kesehatan agar pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan. Pesan ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan oleh penerima pesanan dan tidak ada hambatan untuk hal itu. Hal ini tidak lain untuk menghindari miskomunikasi pada saat memberi pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan terjadi kesalahan error 70-80% yang disebabkan oleh buruknya komunikasi pemahaman dalam tim. Kerjasama tim yang baik dapat membantu mengurangi masalah tersebut. Komunikasi adalah salah satu cara agar kerjasama tim medis dalam proses pengobatan pasien berjalan sesuai standar pelayanan. Namun terkadang fakta di lapangan di Indonesia membuktikan kita masih banyak permasalahan. Buruknya komunikasi tim medis yang berdampak pada kematian pasien. Hal ini menjadi perhatian besar bahwa satu saja unsur tim tenaga medis tidak memiliki kemampuan komunikasi dalam tim, maka akan membahayakan nyawa pasien. Beberapa permasalahan komunikasi dalam dunia kesehatan yang kerap kali muncul ke permukaan lebih disebabkan karena kurang dipahaminya komunikasi oleh kedua belah pihak, baik tim dari rumah sakit yang biasanya diwakili oleh dokter, perawat, petugas administrasi, maupun pasien yang berkunjung atau berobat. Banyak halangan yang dijumpai dalam membangun komunikasi efektif antara petugas kesehatan dan pasien. Salah satunya yaitu perbedaan budaya yang menyebabkan perbedaan bahasa antara pasien dan petugas kesehatan. Apalagi jika menghadapi pasien anak dan lansia yang terkadang bahasanya sulit dipahami. Untuk itu, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar harus dikuasai oleh petugas kesehatan, khususnya perawat, dan juga dikuasai oleh pasien agar proses pertukaran informasi dilakukan sesuai antara kedua belah pihak. Sekian dan terima kasih.